Dahulu kala ada seorang anak laki-laki kecil, namanya Anas bin Malik. Dia anak yang cerdas dan hatinya bersih. Anas tinggal di kota Madinah. Kota ini kota yang penuh berkah. Di sana kebaikan tumbuh subur seperti bunga di taman. Anas masih sangat muda, matanya penuh kepolosan dan rasa ingin tahu. Dia suka sekali belajar hal baru. Dia mendengarkan dengan baik kata-kata orang bijak. Jiwanya lembut dan tenang, seperti pagi yang damai. Anas berasal dari keluarga yang baik. Ibunya seorang wanita yang kuat imannya. Namanya Ummu Sulaim. Dia sayang sekali sama anaknya. Dia ingin yang terbaik untuk Anas di dunia dan akhirat. Dia mengajari Anas untuk jadi anak baik dan jujur. Dia menunjukkan cara menghormati orang yang lebih tua. Anas belajar semua itu dengan baik. Dia anak yang patuh dan pengertian. Kehadirannya membawa kebahagiaan bagi orang di sekitarnya. Dia anak kecil dengan masa depan besar, masa depan yang disentuh rahmat ilahi. Dunia di sekitar Anas sedang berubah. Seorang nabi yang agung telah datang. Beliau membawa pesan kedamaian dan cahaya. Banyak orang mendengarkan pesan ini. Hati mereka dipenuhi harapan baru. Anas, meskipun masih kecil, merasakan saat istimewa ini. Dia tumbuh di zaman yang sangat penting secara rohani. Zaman ini akan membentuk hidupnya dengan cara yang luar biasa. Dia ditakdirkan untuk menyaksikan banyak hal menakjubkan. Perjalanannya baru saja dimulai. Perjalanan yang penuh dengan berkah. Anas sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Dia suka bermain, dia suka menjelajah. Tapi ada sesuatu yang istimewa darinya, yaitu kesiapannya untuk melayani. Keinginan untuk dekat dengan kebaikan. Ibunya melihat sifat ini padanya. Ibunya tahu Anas ditakdirkan untuk hal-hal besar. Dia sering mendoakan Anas. Dia meminta agar Anas selalu dibimbing dan dilindungi. Doa-doanya seperti perisai yang melindunginya. Doa itu menyiapkannya untuk jalan indah yang nantinya. Sebelum sebuah doa istimewa mengubah hidupnya, Anas hidup sederhana. Keluarganya tidak kaya harta benda. Mereka punya cukup untuk hidup, tapi tidak lebih. Rumah mereka sederhana. Makanan juga sederhana. Tapi dinikmati bersama dengan penuh kasih. Anas belajar sejak dini kalau kekayaan sejati bukan emas atau perak. Dia mengerti kalau rasa cukup itu adalah harta karun. Dia tidak pernah mengeluh tentang apa yang tidak mereka punya. Sebaliknya, dia bersyukur atas apa yang mereka miliki. Rasa syukur ini mengisi hatinya yang masih muda dengan kedamaian. Anas membantu ibunya mengerjakan tugas sehari-hari. Dia anak yang rajin dan suka menolong. Dia mengambil air atau mengerjakan suruhan kecil lainnya. Dia melakukan semua itu dengan ikhlas. Dia tahu membantu keluarga itu penting. Dia melihat ibunya bekerja keras. Dia ingin membuat hidup ibunya lebih mudah. Perbuatan-perbuatan kecil ini membentuk karakternya. Semua itu mengajarinya tanggung jawab dan kepedulian pada orang lain. Hari-harinya diisi dengan kegiatan sederhana. Tapi kegiatan rutin ini membangun dasar yang kuat untuk kehidupannya di masa depan. Kadang-kadang, ada kesulitan. Hidup tidak selalu mudah. Mungkin makanan lagi sedikit, mungkin ada kekhawatiran tentang masa depan. Tapi walau di masa sulit, iman mereka tetap kuat. Ummu Sulaim mengajari Anas untuk percaya pada rencana Tuhan. Dia bilang setiap kesulitan pasti akan berlalu. Dia menyemangati Anas untuk sabar dan tetap berharap. Anas mendengarkan kata-kata ibunya. Dia menemukan kenyamanan dan kekuatan dari nasihat ibunya. Pengalaman-pengalaman awal ini mengajarinya jadi anak yang tegar. Anas mengamati dunia sekitarnya dengan mata yang jeli. Dia melihat orang-orang yang kesusahan. Dia melihat orang-orang saling menolong. Dia belajar tentang kasih sayang dan peduli sesama. Dia mengerti hidup itu ada susah dan senangnya. Tapi dia juga melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Bunga yang mekar, kata-kata yang baik, senyum yang dibagi. Kesenangan-kesenangan kecil ini mencerahkan hari-harinya. Masa kecilnya bukan masa yang mewah, tapi kaya akan pelajaran iman, kesabaran, dan cinta. Inilah harta karun sejati yang dia bawa. Suatu hari, kejadian luar biasa terjadi. Ibu Anas, Ummu Sulaim, punya ide bagus. Dia ingin anaknya dekat dengan guru terbaik. Dia ingin Anas belajar langsung dari Nabi. Jadi dia membawa Anas kecil bertemu Nabi. Dia memperkenalkan anaknya kepada Nabi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini pelayan kecilmu Anas." Dia meminta Nabi mendoakan anaknya. Dia berharap doa khusus untuk Anas. Hatinya penuh harapan dan kasih sayang untuk Anas. Nabi punya hati yang sangat baik. Beliau sayang sekali sama anak-anak. Beliau menatap Anas kecil dengan mata yang lembut. Beliau melihat kepolosan dan bakat dalam diri Anas. Beliau tersenyum hangat padanya. Nabi mendengarkan permintaan Ummu Sulaim.
Beliau mengerti keinginan tulus seorang ibu untuk anaknya. Beliau selalu siap berdoa-doa untuk orang lain. Doa-doa beliau sangat kuat, seperti benih yang akan tumbuh jadi pohon berkah yang besar. Beliau tahu betapa pentingnya permintaan itu. Lalu, di saat yang suci itu, Nabi mengangkat tangannya. Beliau berdoa untuk Anas kecil. Bukan sembarang doa, itu doa yang istimewa dari hati yang tulus. Beliau meminta Tuhan memberkahi Anas dalam banyak hal. Beliau berdoa agar Anas punya harta yang melimpah. Beliau berdoa agar Anas punya banyak anak. Beliau berdoa agar Anas panjang umur. Dan beliau berdoa untuk keberkahan dalam semua yang diberikan kepada Anas. Itu doa yang lengkap, mencakup semua hal baik dalam hidup. Udara terasa dipenuhi kehadiran ilahi. Anas berdiri di sana, anak kecil yang menerima hadiah luar biasa ini. Mungkin saat itu dia belum mengerti sepenuhnya dalamnya momen itu. Tapi dia merasakan kebaikan dan kasih sayang Nabi. Dia merasakan ketulusan doa itu. Itu adalah saat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat yang penuh rahmat. Kata-kata doa itu seperti hujan lembut di tanah yang subur. Kata-kata itu meresap ke dalam dirinya. Pertemuan ini adalah titik balik. Pintu menuju masa depan yang penuh berkah dan kebaikan yang tak terbayangkan. Setelah doa khusus dari Nabi, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Doa itu dijawab dengan cara yang menakjubkan. Kehidupan Anas bin Malik mulai berkembang pesat. Berkahnya terlihat oleh semua orang. Hartanya mulai bertambah. Bukan cuma sedikit, tapi melimpah ruah. Dia punya banyak kebun dan tanah. Kebun-kebunnya terkenal karena buah-buahnya. Kebunnya menghasilkan buah sangat banyak, lebih dari yang dibayangkan orang. Ini tanda jelas kekuatan doa itu. Orang-orang takjub dengan kemakmurannya. Nabi juga berdoa agar Anas punya banyak anak. Doa ini juga terkabul. Anas dikaruniai keluarga besar. Dia punya banyak anak laki-laki dan perempuan. Dia bahkan hidup sampai melihat cucu dan cicitnya. Rumahnya penuh tawa dan kebahagiaan dari banyak keturunannya. Ini kebahagiaan besar baginya. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan menerima doa Nabi. Keluarganya menjadi bukti berkah yang dia terima. Keturunannya banyak dan diberkahi. Selain itu, Nabi berdoa agar Anas panjang umur. Dan memang, Anas hidup sangat lama. Dia hidup lebih dari 100 tahun. Dia melihat banyak perubahan di dunia. Dia melayani Nabi selama 10 tahun. Dia belajar banyak ilmu. Dia mengingat banyak ajaran. Dia menjadi ulama dan perawi hadis yang dihormati. Umurnya yang panjang diisi dengan tujuan dan pengabdian. Hidupnya diperkaya oleh doa Nabi dan perbuatan baiknya sendiri. Doa untuk keberkahan dalam semua yang dia terima juga terwujud dengan indah. Semua yang disentuh Anas sepertinya berhasil. Kesehatannya baik, pikirannya tajam. Dia dicintai dan dihormati banyak orang. Hidupnya menjadi kisah yang menginspirasi. Kisah ini menunjukkan kekuatan luar biasa dari doa yang tulus. Kisah ini menunjukkan kebaikan hati Nabi, dan mengingatkan semua orang bahwa harapan dan keajaiban itu selalu mungkin. Kisah Anas mengajarkan kita untuk percaya pada kekuatan doa, mengajarkan kita untuk selalu berharap yang terbaik dari rahmat Tuhan yang tak terbatas.